Di usia 6 hari kita juga melakukan pengocoran dengan pupuk organik super kawan-kawan, sehingga pertumbuhannya sangat cepat seperti ini dan tunas-tunasnya sudah sangat banyak seperti ini. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana Piti. Nah, hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Nah, sebagaimana kawan-kawan bisa lihat, tanamannya sudah besar seperti ini. Dan sekarang ini kita akan melakukan penyepraian yang pertama kawan-kawan, di mana penyepraian ini bertujuan agar tanaman cabai yang kita tanam ini pertumbuhannya maksimal walaupun dalam kondisi cuaca yang tidak stabil, yaitu panas yang luar biasa. Nah, kemarin kita juga sudah melakukan yang namanya pengocoran. Nah, di mana pengocoran yang kemarin ini kita juga menggunakan bahan-bahan yang super, yaitu menggunakan bahan-bahan organik juga, di mana pertumbuhannya sangat cepat sekali. Nah, tetapi hari ini kita akan melakukan penyepraian lagi kawan-kawan, di mana penyepraian ini bertujuan agar tanaman yang kita tanam ini lebih cepat pertumbuhannya, karena situasi sekarang itu panasnya luar biasa. Makanya kita harus semaksimal mungkin mempercepat pertumbuhan, karena dengan demikian maka hasilnya yang kita capai nanti di fase pembuahan akan maksimal juga. Oleh karena itu kawan-kawan, simak videonya sampai selesai, bahan-bahan super apa yang akan kita gunakan untuk penyepraian hari ini kawan-kawan. Sebelum kita melakukan penyepraian hari ini kawan-kawan, kita lihat dulu kondisi tanaman cabai keriting yang kita tanam. Nah, seperti ini, daunnya sangat hijau sekali, tunas-tunasnya sudah cukup banyak yang bermunculan. Ini merupakan tanaman cabai keriting dengan varietas Igotapi. Jadi dikatakan tahan virus Gemini. Jadi mudah-mudahan memang benar tahan virus Gemini kawan-kawan. Sampai usia saat ini tanaman cabai yang kita tanam ini usianya kurang lebih baru 10 hari. Di usia 10 hari tanamannya sudah cukup tinggi seperti ini. Sudah ada sekitar 20 cm dan tunasnya cukup banyak. Karena di usia 6 hari kita juga melakukan pengocoran dengan pupuk organik super kawan-kawan, sehingga pertumbuhannya sangat cepat seperti ini dan tunas-tunasnya sudah sangat banyak seperti ini. Boleh dikatakan sudah tidak stres dia. Dan ini kita menanam cabai keriting ini merupakan di lahan bekas kawan-kawan. Ini lahan bekas sudah 2 kali dan sekarang tanaman yang ketiga kali. Yang pertama kita tanam adalah kubis atau kul. Setelah tanaman kubis kita cabut, kita tanam yang namanya cabai rawit kaliber kawan-kawan. Nah, videonya sudah sering kita buatkan. Dan yang ketiga adalah cabai keriting Igotapi seperti ini. Jadi pertumbuhannya sangat bagus. Ini lebar bedengan kurang lebih 1 meter ini kawan-kawan, atau 100 cm. Dan teknik pengolahan lahannya adalah kita menggunakan pupuk kandang pertamanya, yaitu pupuk kandang ayam dicampur dengan kapur dolomit dan Vertipos kawan-kawan. Kemudian setelah itu kita siram dengan E4. Jadi dengan penyiraman E4 itu bertujuan agar proses fermentasinya berlangsung dengan baik di bedengan. Setelah bedengan itu dibuat rapi, kemudian tutup mulsa, kita biarkan sampai 20 hari hingga 30 hari. Jadi semakin lama pendiaman akan semakin bagus. Sehingga walaupun lahan bekas masih tetap aman seperti ini. Nah, kuncinya kita menanam cabai di lahan bekas seperti ini adalah menggunakan bahan-bahan super. Itu yang kunci pertama di dalam keberhasilan, sehingga tanaman bisa subur seperti ini. Ini populasi tanaman kurang lebih 1.800 kawan-kawan. Jadi 1.800 ini memang ada kendala yang kita hadapi untuk saat ini, yaitu hama
siput kawan-kawan. Jadi siputnya sangat banyak sekali. Jadi populasi tanaman 1800 ini kita cek kemarin ada kurang lebih 100 pohon yang dimakan siput kawan-kawan. Di sini memang kita sudah menaruh yang namanya makulisida, yaitu kita menggunakan toksiput, tetapi masih saja ada beberapa tanaman cabai yang memang di usia-usia seperti ini sangat rentan sekali, jadi dia tetap bisa memakannya kawan-kawan. Penyemprotan hari ini kita menggunakan bahan-bahan seperti ini. Kita menggunakan 4 jenis. Yang pertama kita menggunakan pupuk cair organik yang sangat super sekali, yaitu kita menggunakan asam amino dan pupuk cair protein. Ini mereknya Premino. Ini dari PT Mitra Merdeka Tani. Ini sangat bagus sekali untuk tanaman cabai, apalagi di fase vegetatif atau di fase pertumbuhan. Ini berasal dari fermentasi ikan laut yang berprotein tinggi dan kaya asam amino yang membantu melancarkan proses fotosintesis sehingga tanaman menghasilkan energi pertumbuhan dan pembuahan yang maksimal. Dan yang kedua, kita memakai suplemen tanaman, yaitu kita memakai Morden Pool. Ini sangat bagus sekali untuk memacu perakaran dan tunas, menebalkan dan memperkuat daun, serta merangsang pertumbuhan bunga. Jadi Morden Pool ini bisa dipakai di fase vegetatif atau fase pertumbuhan, dan juga bisa dipakai di fase pembuahan. Yang ketiga, kita memakai yang namanya Summit 135 EC. Ini adalah akarisida untuk mengendalikan hama tungau maupun trip kawan-kawan. Dan yang keempat, kita memakai fungisida, yaitu mereknya Antrakol dengan bahan aktif propineb. Ini untuk pencegahan saja atau pengendalian daripada jamur patogen yang menyerang tanaman cabai kawan-kawan. Kita harus tetap antisipasi kawan-kawan. Nah, bahan-bahan yang kita gunakan hari ini yaitu yang pertama pupuk organik cair, yaitu asam amino Premino. Kita menggunakan untuk 1 tangki semprot, kita menggunakan 1 tutupnya ini kurang lebih ini 30 ml. Dan yang kedua yaitu suplemen tanaman, yaitu Morden Pool. Kita juga memakai dosis yang sama dengan Premino, yaitu 30 ml untuk 1 tangki semprot. Sedangkan ini akarisida, yaitu Summit dengan bahan aktif Peridaben, kita menggunakan hanya 10 ml saja untuk 1 tangki semprot kawan-kawan. Karena tanaman masih kecil, kita cukupkan 10 ml. Dan yang keempat yaitu fungisida Antrakol dengan bahan aktif propineb. Kita memakai 2 sendok makan kawan-kawan. Nah, kita tidak pakai perekat karena cuacanya sangat panas, jadi tanpa perekat pun dirasa aman kawan-kawan. Yang pertama kita pakai atau kita tuangkan dulu fungisida Antrakol seperti ini. 1, 2, oke, sudah cukup. Nah, ini pupuk asam amino organik ini, yaitu Premino. Kita pakai 1 tutupnya ini kurang lebih 30 ml. Kita aduk dulu. Nah, baru yang ini yaitu Morden Pool, suplemen tanaman. Ini agar akarnya cepat berkembang serta tunas-tunasnya dan daunnya supaya hijau juga kawan-kawan. 1, 2, 3. Kita pakai 3 tutupnya ini. Nah, aduk dulu. Nah, yang terakhir kita pakai ini, yaitu akarisida Summit dengan bahan aktif Peridaben. Kita pakai kurang lebih 10 ml. Mungkin 1 sendok ini aja sudah cukup, kita perkirakan saja. Nah, diaduk dulu biar merata seperti ini. Baru dituangkan.
Kegiatan kita hari ini yaitu melakukan penyeperian tanaman cabai keriting di usia 10 HST sudah selesai kita lakukan dengan menggunakan bahan-bahan yang sangat super sekali. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Di sini kita hanya berbagi bagaimana cara merawat tanaman cabai dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.